Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih bahasan tentang ibadah. Dan kita masih melanjutkan bahasan tentang adab keluar menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan beberapa adab-adab keluar menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah. Kita akan melakukan sedikit perulangan. Yang pertama adalah meninggalkan kegiatan dan pekerjaan ketika masuknya waktu salat. Kemudian yang kedua adalah bersuci dan berjalan kaki, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga adalah bersegera menuju masjid. Kemudian yang keempat adalah berjalan ke masjid dengan ketenangan dan tidak terburu-buru. Yang kelima adalah berzikir. Berzikir ketika keluar rumah, yaitu membaca doa zikir ketika keluar rumah. Ya. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan tasbih. Tasbih seperti ini, ya, tidak melakukan tasbih seperti ini ketika berada di masjid. Ketika berada di masjid. Kemudian yang ketujuh, melakukan salat tahiyatul masjid. Melakukan salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Kemudian yang kedelapan adalah tidak melakukan atau tidak melanjutkan salat sunat ketika telah diiqamati salat, kecuali salat tersebut ya tinggal sedikit lagi untuk menanti salam, demikian. Kemudian yang kedelapan adalah tidak keluar dari masjid setelah ya terdengarnya azan. Demikian pula tidak keluar masjid ya sebelum melakukan sholat fardu, kecuali kalau ada kebutuhan, ya seperti contohnya adalah batal wudunya, ya sehingga harus mandi berwudu, atau lupa mandi wajib sehingga harus mandi wajib, demikian. Atau ingin melakukan sholat di masjid yang lain karena ia sebagai imam dan seterusnya, hal-hal yang menunjukkan kebutuhan dan kedaruratan.
Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah ya tidak berdiri ketika diiqamati salat kecuali ketika melihat imam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, itu sebahagian adab ketika keluar menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah. Nah, kita tambahkan sedikit adab-adab keluar rumah yang khusus bagi wanita ya untuk menghadiri ya salat berjamaah di masjid. Yang pertama, ini khusus bagi wanita, minta izin kepada suaminya. Ya, minta izin kepada suaminya. Kalau belum punya suami atau tidak punya suami, maka tentunya minta izin kepada ya orang tuanya atau wali yang ada di rumahnya tersebut, ya. Itu minta izin kepada suami atau wali ya ketika keluar rumah menuju masjid. Namun ya tentunya tidaklah boleh ya bagi suami tersebut atau laki-laki yang menjadi walinya melarang wanita tersebut ya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kenapa kau harus minta izin? Karena itu adalah hak suami atau hak wali. Demikian, ya. Kenapa tidak boleh dilarang? Karena itu adalah merupakan ya bentuk menghalangi manusia dari ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Karena masjid Allah itu ya haknya adalah dimakmurkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 5238 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 442 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjidi fala yamna'aha fala yamna'ha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila seorang wanita minta izin kepada salah seorang di antara kalian untuk menuju ke masjid, maka janganlah dia melarangnya. Fala yamna'ha, janganlah dia melarangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hadis ini berbicara tentang dua hal setidaknya, ya. Ada faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah minta izin ketika keluar rumah, ya, oleh seorang wanita dari suaminya. Ini merupakan hak sang suami, ya. Dimintai izin untuk keluar rumah bagi seorang wanita ini merupakan hak suami, ya, atau hak wali, demikian, ya, walaupun ke masjid, demikian. Yang kemudian yang kedua adalah ya tidak boleh melarang wanita tersebut untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan kanat imra'atun li Umar radhiyallahu anhu tashhadu salat as-subhi wal isya'i fil jama'ati fil masjidi. Dahulu salah seorang istri dari Umar, yaitu ayahnya, berarti ini adalah ibu tiri, ya, ibu tiri dari Abdullah bin Umar, itu pernah menghadiri salat subuh dan salat isya secara berjamaah di masjid. Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar radhiyallahu anhu yakrahu dzalika wa yagharu. Lalu dikatakan kepada istri tersebut, istri Umar itu radhiyallahu an, mengapa Anda tetap keluar sementara Anda tahu bahwasanya
ya Umar itu tidak menyukai hal itu dan dia cemburu. Qalat, maka istri mengatakan, wa ma yamna'ahu an yanhani, apakah yang menghalangiku, apa yang menghalanginya untuk melarangku? Qala, maka jadi istrinya tersebut ya bertanya, kenapa dia tidak melarang sang istri tersebut, ya? Apa yang menghalangi Umar ya untuk melarangku? Maka orang tersebut mengatakan, yamna'uhu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menghalanginya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallahi, ya. Hadisnya hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 900 dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 442. Rasulullah, ya, inilah perkataan sabda Rasulullah yang menghalangi Umar untuk mengatakan atau melarang istrinya ke masjid. Rasulullah bersabda yang artinya, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid Allah. Ya, janganlah kalian melarang dan janganlah kalian menghalangi ya hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid Allah. Demikian. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini selayaknya ya seorang wanita ketika keluar rumah dia minta izin kepada suaminya atau walinya. Walaupun tentunya sang suami tidak boleh menghalanginya, demikian ya. Atau walinya tidak boleh menghalanginya. Hanya saja ya bukan berarti ketika ya izin ini diberikan tidak boleh dihalangi ya ke masjid. Bukan berarti boleh ketika keluar rumah tersebut ya itu melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Ya seperti contohnya berhias ya. Kemudian pakai minyak wangi ya. Kemudian juga melakukan hal-hal yang ini tentunya terlarang, seperti mungkin memakai pakaian yang tidak selayaknya ketika ke masjid ya, maka ini tidak dibenarkan ya tentunya. Bahkan boleh bagi ya wali atau sang suami untuk melarangnya, demikian ya. Baik, ini adab yang pertama, minta izin ya kepada sang suami atau wali, demikian. Namun tidak boleh sang wali atau sang suami menghalanginya. Kemudian yang kedua adalah menjauhi minyak wangi menjauhi minyak wangi, dan tidak boleh memakai ya perhiasan-perhiasan dan apa saja yang bisa menimbulkan fitnah, demikian ya. Berdasarkan hadis dari Zainab ya, Zainab radhiyallahu anha, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalat, Zainab radhiyallahu anha mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa thiban. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor hadis 443 dan Imam An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra di nomor urut hadis 9425. Rasulullah bersabda kepada para wanita ya, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian menghadiri masjid, maka janganlah dia memakai minyak wangi. Janganlah dia memakai minyak wangi. Demikian ya. Dan ada hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilat.
Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan derajat sahih di ghairihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka itu keluar dalam kondisi tafilat. Maksud dari tafilat adalah ghaira mutatayyibat, yaitu tidak memakai minyak wangi, ya, tidak memakai parfum dan minyak wangi. Demikian, ya. Kenapa demikian? Karena memakai minyak wangi yang semerbak aromanya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti berzina. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah kalau tidak salah dan yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyum imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita mana saja, yang artinya wanita mana saja yang memakai minyak wangi yang semerbak maksudnya, ya, lalu dia melewati laki-laki, ya, sekelompok laki-laki agar mereka mencium aromanya, maka dia adalah pezina. Demikian, ya. Kenapa disebut pezina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, padahal mungkin itu bukan pezina. Karena pezina dahulu, ya, itu menarik lawan jenisnya, pezina perempuan, ya, itu menarik lawan jenisnya, ya, dengan wewangian. Nah, seperti itu. Nah, demikian, ya. Jadi pelacur zaman dulu demikian, ya, wewangian yang semerbak. Nah, ini yang membuat, ya, tertarik lawan jenisnya, para laki-laki hidung belang, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seandainya pakai minyak wangi yang tidak semerbak? Seperti contohnya adalah memakai deodoran, ya, kemudian memakai skincare yang tidak semerbak atau lotion, ya. Wallahu ta'ala alam, ada hadis yang menunjukkan kebolehannya, ya. Kata Nabi SAW, inna khaira tibin nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sesungguhnya minyak wangi yang terbaik bagi perempuan adalah yang tampak warnanya, tersembunyi aromanya. Demikian. Jadi kalau tersembunyi aromanya tidak mengapa, yang penting jangan semerbak. Yang ini bisa menarik lawan jenis, yang ini bisa menimbulkan fitnah. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, ya, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki. Nah, ini adab yang terakhir bagi wanita, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki ketika masuk masjid dan keluar masjid. Demikian, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena alasan inilah dahulu para wanita di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu bersegera untuk keluar masjid, ya, menyegerakan keluar masjid setelah selesai sholat, ya. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu wa yamkusu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaquma. Nara wallahu a'lam anna dzalik likai yansarifan nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun minar rijali. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam dari salat, maka para wanita itu segera berdiri, ya, ketika Rasulullah SAW
ya menyelesaikan salam beliau. Tentunya perempuan, para wanita ketika itu pun ya sudah juga salam ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap di tempatnya ya dalam beberapa waktu sebelum beliau bangkit berdiri. Kami memandang, wallahu alam, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya hal itu agar para wanita bisa bersegera ya beranjak dari masjid sebelum salah seorang laki-laki itu melihat atau bertemu dengan mereka. Demikian ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya, ini adalah adab-adab terkhusus bagi wanita. Demikian. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ya bahasan keimaman dan hukum-hukumnya insyaallah taala. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Saat ini Masjid Al-Muwahhidin dalam proses pembangunan dan tentunya membutuhkan biaya. Bagi siapa saja di antara kita yang ingin punya rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin punya pahala minimalnya 700 kali lipatnya, siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun kita telah tiada, tatkala dimanfaatkan infak di jalan Allah tersebut, mari kita berinfak di jalan Allah. Membangun ya, turut membangun masjid, mengarahkan dana untuk atau harta kita untuk pembangunan masjid, ini merupakan salah satu infak di jalan Allah. Demikian. Mari ya kita arahkan infak kita untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.